Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para asatidz, para hujjat, para zu'ama yang saya hormati, kepada Ketua Masjid Silaturahmi Bapak Ustadz Rohadi, para pengurus yang lainnya, para orang tua yang tidak kami sebut satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan taufik kami. Mudah-mudahan kita semua beserta jamaah senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bismillah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Atqiyah ila Thoriqil Awliya yang ditulis oleh Syekh Sayyid Bakri bin Muhammad Syadha Dimyati. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nabanallahu bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Wa ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Kanjeng Nabi berkata, Lailata usriya bi ila samai, pada waktu malam Isra wal Mi'raj, usriya bi ila sama, aku dijalankan ila samai, menuju langit. Urido alayya jami'ul jinani, dihadapkan kepadaku jami'ul jinani, semua bentuk surga. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, semua bentuk surga diperlihatkan kepada Rasulullah. Fara'aitu fiha arba'ata anharin, kemudian aku melihat fiha, di dalam surga, arba'atu anharin, ada 4 macam sungai. Nahron min ma'in, yang pertama ada sungai yang isinya air. Wa nahron min labanin, yang kedua sungai dari susu. Wa nahron min khamrin, yang ketiga sungai dari arak. Wa nahron min asalin, yang keempat sungai yang isinya air madu. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Jibrilu, wahai malaikat Jibril, min aina taji'u hadhil anharu, ini sungai-sungai yang 4, min aina taji'u, dari mana datangnya sungai ini? Wa ila aina tadhhabu, dan kemana arah sungai ini berjalan? Qala, Jibril menjawab, tadhhabu ila haudil kautsar, ya Rasul, ini sungai mengalirnya ke arah telaga Kautsar.
Wala adri min aina taji'u, tapi aku nggak tahu ini asalnya sungai-sungai ini min aina taji'u, dari mana asalnya, saya nggak tahu. Fada'ullah ta'ala liyu'allimaka aw yuriyaka, wahai Nabi, wahai Rasul, fada'ullah, berdoalah engkau kepada Allah, memintalah engkau kepada Allah, liyu'allimaka aw yuriyaka, semoga Allah mengajarkan kepadamu, memberitahu kepadamu, memperlihatkan kepadamu dari mana asalnya 4 sungai ini. Pada Rabbahu, kemudian Rasulullah berdoa meminta supaya diperlihatkan ini sungai dari mana asalnya. Faja'a malakun fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah berdoa, ja'a malakun, turunlah, datanglah satu orang malaikat. Ada malaikat lain selain Jibril. Fasallama 'ala Nabi, kemudian malaikat ini mengucapkan salam kepada Nabi. Tsumma qala, kemudian malaikat tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai yang dimuliakan, yang dipuji, ghammid ainaika, tutuplah kedua matamu. Maka kemudian Nabi bercerita, melanjutkan, faghammadtu ainaya, kemudian aku pejamkan kedua mataku. Tsumma qala, kemudian malaikat ini berkata lagi, iftah ainaika, coba wahai Nabi, sekarang buka kedua matamu. Fafatahtu, kemudian Nabi membuka kedua matanya. Faidan ana bi syajaratin, ketika Nabi membuka matanya, Kanjeng Nabi bilang, ana inda syajaratin, ketika aku membuka mata, aku berada di sebuah pohon yang besar, dekat pohon yang besar. Wa ra'aitu qubbatan min durratin bayda'a, kemudian aku melihat ada satu buah kubah min durratin bayda'a, yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih. Walaha babun min zahabin ahmar, ini kubah ada pintunya, memiliki pintu min zahabin ahmar, pintu kubah tersebut terbuat dari emas yang berwarna merah. Wa quflun, kemudian pada pintu kubah tersebut ada sebuah gembok. Lau anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal insi wada'u ala tilkal qubbati lakanu mithla ta'irin jalisin ala jabalin. Nabi menceritakan besarnya kubah itu. Nabi berkata dengan bahasa, lau anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal insi, kalau seandainya semua makhluk yang ada di alam dunia, minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan manusia, wada'u ala tilkal qubbati, diletakkan, ditaruh ala tilkal qubbati, pada kubah tersebut, lakanu mithla ta'irin jalisin ala jabalin, mereka jin dan manusia yang ada di alam dunia diletakkan di kubah itu, lakanu mithla ta'irin jalisin ala jabalin, mereka hanya sebatas bagaikan satu ekor burung yang sedang berada duduk di atas gunung yang besar. Itu kubah gedenya segimana itu? Yang ada di alam dunia, jin dan manusia dikumpulin, wa ta'ala tilkal kubati, ditaruh di kubah itu.
cuma hanya sebatas kami telito ini jadi sinada jabalin, hanya seperti satu ekor burung yang sedang duduk di atas gunung yang besar. Berarti gedenya luar biasa dunia. Kemudian faraitu hadhil anhar, faraitu hadhil arba'at anhar takhruju min tahti hadhil qubbah. Kemudian aku melihat empat sungai yang tadi tajri min tahti hadhil qubbah, takhruju keluar dari bawah kubah. Jadi 4 sungai yang tadi Rasulullah lihat itu sungai berasal dari bawah kubah. Kemudian falamma aradtu an arji'a, kemudian ketika aku ingin kembali, artinya udah Nabi pengen kembali melanjutkan perjalanan Isra Mi'rajnya. Qala li dzalikal malaku, malaikat ini berkata kepadaku, kata Nabi, lima la tadkhulul qubbah, wahai Rasul, wahai Nabi, lima la tadkhulul qubbah, kenapa ente enggak sekalian masuk ke kubah? Qultu, Nabi menjawab, kaifa adkhulu wa ada biha qubbun, gimana ane mau masuk? Itu di kubah ada pintunya, itu kubah ada pintu dan pintunya ada gemboknya. La miftaha lahu indi, aku tidak megang kuncinya. Kumaha kurang aslu, malah kuring teu boga kuncina, teu nyekel kuncina. Qala, malaikat ini berkata, miftahuhu bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, kalau ente pengen masuk, kalau engkau ingin masuk ke dalam kubah tersebut, kuncinya gampang. Kuncinya cuma lafaz bismillahirrahmanirrahim. Falamma danautu minal qufli, ketika aku mendekat ke arah kunci, ke arah gembok, qultu, aku berkata, bismillahirrahmanirrahim, in fatahal quflu. Ketika Nabi mendekati pintu, mau menyentuh itu gembok, Nabi cuma bilang bismillahirrahmanirrahim, in fatahal quflu, itu gembok terbuka. Wa dakhaltu fil qubbati, kemudian aku masuk ke dalam kubah. Faraitu hadhil anhara tajri min arba'ati arkanil qubbati. Ternyata setelah Nabi masuk, Nabi baru jelas melihat hadhil anhara, sungai-sungai yang 4 ini tajri, mengalir ya, min arba'ati arkanil qubbati, dari 4 tiang kubah. Jadi itu kubah di dalamnya ada tiang, tapi airnya keluar dari bawah kubah. Wa ra'aitu maktuban ala arba'ati arkanil qubbati bismillahirrahmanirrahim. Kemudian aku melihat maktuban, ada tulisan ala arba'ati arkanil qubbati, pada 4 tiang tersebut, 4 tiang kubah ini, aku melihat ada sebuah tulisan. Tulisannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu nahrul ma'i, aku melihat sungai yang berisi air, yakhruju min mimi bismillahi, keluar dari huruf mim lafaz bismi. Wa ra'aitu nahrul labani yakhruju minha illa, kemudian sungai yang berisi susu, yakhruju minha illa, keluar dari huruf ha lafaz Allah. Wa nahrul khamri, kemudian sungai yang berisi arak, yakhruju min mimir rahmani, keluar
dari huruf mim lafaz Ar-Rahman. Wa nahrul asali, kemudian sungai yang terbuat dari madu, yakhruju min mimir rahim, keluar dari huruf mim lafaz Ar-Rahim. Fa'alimtu, maka aku mulai mengetahui, aku paham, anna asla hadhil anharil arba'ati minal basmalah, bahwasanya 4 sungai yang mengalir ini berasal dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kanjeng Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, man dzakarani bihadhil asma'i min ummatika biqalbin khalisin min riya'in wa qala bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, man dzakarani, barang siapa, dzakarani yang mengingat aku, bihadhil asma'i dengan nama-nama yang ada pada lafaz bismillah, min ummatika dari golongan umatmu, biqalbin khalisin min riya'in dengan hati yang bersih dari sifat riya, nyebut bismillahirrahmanirrahim dalam rangka berzikir kepada Allah. Wa qala, ucapkan, kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, saqaituhu min hadhil anhari, maka aku beri minum kepada orang tersebut min hadhil anhari, dari 4 sungai ini. Dahsyatnya luar biasa. Orang yang mengucapkan zikir, mengingat Allah, bismillahirrahmanirrahim, dikasih minum dari 4 sungai yang dilihat Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Tapi zikirnya di qalbin khalisin, dengan hati yang bersih, min riyain, dari sifat riya. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim, tidak akan ditolak doa permohonan kita, awwaluhu yang diawali bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillah. Pakai dulu bismillah, jangan langsung aja berdoa. Pakai dulu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wal kalamu 'alal basmalati minal asrari wal lataif la yadkhulu tahta hasrin wa billahi taufiq. Pembahasan tentang bismillah minal asrari wal lataifi, dari kelembutan-kelembutan, wal asrari, dan dari rahasia-rahasianya, la yadkhulu tahta hasrin, tidaklah bisa masuk tahta hasrin, di bawah hitungan. Artinya apa? Penulis buku ini mengatakan, ya, pembahasan tentang bismillah yang lebih dalam, maknanya bismillah yang lebih dalam, la yadkhulu tahta hasrin, tidak bisa masuk berada di bawah catatan. Artinya terlalu panjang. Jadi cukup bahasan bismillah hanya sampai di sini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, baru nih kita mulai membacakan syair yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi kemarin itu baru pembahasan muqaddimah, kata pengantar dari Syekh Sayyid Bakri bin Syalbah Dimyati. Nah, sekarang baru nazomnya.
Yang pertama, nazam yang pertama. Jadi jumlah syair yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari berjumlah 138 syair. 138 syair ini dijelaskan oleh Sayyid Bakri. Jadi lumayan panjang nih Pak. Tahu nih berapa tahun nih hatamnya. Mudah-mudahan aja kita panjang umur, sehat lahir Pak. Amin. Kemudian alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan alhamdulillahil muwaffiqi lil ula, segala puji bagi Allah al-muwaffiqi, Allah yang memberikan taufik lil ula, untuk memperoleh ketinggian. Hamdan yuwafi birrahul mutakamila, pujian yuwafi yang membandingi, yang sebanding, birrahu dengan kebajikannya Allah, kebaikannya Allah, al-mutakamila, yang sempurna. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari itu mengucapkan pujian kepada Allah, pujian yang sebanding, yang setara dengan anugerah Allah yang sempurna. Ba'da an ata bil basmalati thanna bil hamdalati iktidaan bil kitabil azizi wa amalan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Setelah penulis buku ini membahas bismillah yang kedua kali, bil hamdalati, membahas hamdalah. Jadi udah bismillah, hamdalah. Iktidaan bil kitabil azizi, karena mengikuti kepada kitab yang diturunkan Allah al-azizi, yang maha agung, wa amalan bi qawlihi, dan karena mengamalkan terhadap ucapan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yuhibbu ayyuhmada. Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu ayyuhmada, Allah sangat mencintai, Allah sangat menyukai ayyuhmada, untuk dipuji. Jadi Allah memang senang, suka dipuji. Berarti kita harus puji Allah. Kemudian wa akhraja Dailami, nanti yang paling dahsyat tentang sholawat. Bahasan sholawat panjang juga nih, dahsyat ini. Cuma inilah sekitar bangsa 3 pertemuan lagi. Wa akhraja Dailami marfu'an, Imam Ad-Dailami mengeluarkan hadis marfu'an yang disebut hadis marfu'. Innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bih liyudhiba hamidahu wa ja'ala al-hamda li nafsihi dzikran wa li ibadihi dhukran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbul hamda yuhmadu bih, Allah mencintai alhamda, pujian, ucapan, yuhmadu bih, yang Allah dipuji dengan ucapan tersebut. Jadi bacaannya alhamdulillah, itu lafaz yang Allah senang dipuji dengan lafaz itu. Liyudhiba hamidahu, Allah bermaksud yudhiba, memberikan pahala, hamidahu, kepada orang yang memujinya. Wa ja'ala al-hamda li nafsihi dzikran wa li ibadihi dhukran. Allah menjadikan alhamda, pujian yang kita baca itu Allah jadikan sebagai dzikran, lafaz zikir. Wa li ibadihi dhukran, Allah menjadikan lafaz alhamdu li ibadihi, untuk hamba-hambanya Allah, dhukran, sebagai simpanan, tabungan. Wa bil badril muniri, dan disebutkan di dalam kitab Al-Badrul Munir, anhu, dari Nabi alaihi salam, Kanjeng Nabi mengatakan,
Hamdulillahi amanun lin ni'mati min zawaliha. Memuji Allah Subhanahu wa taala, hamdulillahi, menyanjung Allah, amanun adalah pengaman, penjaga, lin ni'mati min zawaliha, terhadap nikmat yang Allah berikan, min zawaliha, dari hilangnya nikmat. Jadi artinya dalam hadis ini Rasulullah menyatakan memuji Allah itu adalah upaya kita sebagai hamba Allah menjaga nikmat agar tidak hilang. Muji Allah supaya nikmat tidak hilang, terus diberi. Kemudian wa anhu sallallahu alaihi wasallam man labisa taubah. Ini ada hadis lagi Rasulullah mengatakan barang siapa memakai pakaian faqala, kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadza tauba min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah, alladzi kasani, Allah yang memakaikan kepadaku hadza tauba, pakaian ini, min ghairi haulin, tanpa ada upaya dari diriku, wala quwwatin, dan tanpa ada kekuatan. Doanya begitu tuh, kalau lagi pakai pakaian sudah doa begitu. Ramah sebenarnya lain bukan enggak jawabannya. Lupa, dikasih lupa, pengen itu dulu aja. Itu ajaran Nabi ini. Jadi dalam pelajaran madrasah ibtidaiyah, anak-anak kita, cucu-cucu kita sering ada bahasa doa memakai pakaian atau doa ketika bercermin. Itu semuanya ada dari hadis. Terus keutamaannya apa untuk orang yang ketika memakai pakaian kemudian berdoa dengan lafaz yang tadi, alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba min ghairi haulin minni wala quwwatin. Keutamaannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang tersebut, ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah berlalu. Dosanya diampuni. Remeh tuh, remeh artinya remeh, dia sepele, bacaannya pendek, singkat, gampang dihafal, tapi keutamaannya Allah ampuni dosa kita yang telah berlalu. Kemudian pertanyaan untuk kita, ucapan alhamdulillah, memuji Allah yang paling utama itu yang bagaimana? Coba kita lihat di sini. Wa afdhalul mahamidi, ucapan pujian kepada Allah. Afdalu, yang lebih utama adalah ayyakula, seseorang berkata alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tuh. Ini pujian kepada Allah yang paling utama nih. Coba kita lihat artinya. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Hamdan, pujian, yuwafi, yang membandingi, yang setara ni'amahu, terhadap nikmat-nikmat Allah. Wa yukafi, dan setara, ya, sebanding, sama, ya. Yuwafi dengan yukafi'u itu artinya sama. Wa yukafi'u mazidah, dan pujian yukafi yang menyamai, ya, mazidahu, tambahannya nikmat. Kan kita suka doa begitu tuh, alhamdulillahirabbil alamin, anta yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Kalau ada
para habaib suka ditambah dengan apa? Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Baru baca sholawat. Sebelum baca sholawat yang bagusnya tuh baca doa dulu, doa sholawat Nabi. Ada doanya. Allahumma jalal sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa qa'idil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athil maqam mahmud alladhi yabitu bil awwalun wal akhirun. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Itu tadi itu doa sholawat Nabi. Yang bagusnya begitu. Sebelum membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taftahu lana biha bab ridha wa taysir, atau mau sholawat yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubana wa tarfa'u biha 'ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana. Misalnya pakai doa sholawat Nabi. Ya belum? Mau ditulis? Mau nggak ditulis? Tulis lah, insya Allah gampang. Alhamdulillah, fasilitas masjid silaturahmi kita manfaatkan untuk hal yang baik. Punya mesin print, kita bikin doa yang nanti ya dibahas nih. Tadi itu doa sholawat Nabi kita tulis, kita print fotokopi bagi. Kalau zaman dulu kan asal print, asal nulis masjid bikin apa-apa tuh laporan apa segala macam kudu ke tukang print. Alhamdulillah sekarang udah punya mesin print sendiri, nanti kita tulis lah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, dasarnya apa? Sayyid Bakri menyebutkan pujian kepada Allah ini yang paling utama tadi, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alasannya apa? Coba kita lihat dalilnya. 5 waroda, karena ada sebuah penjelasan hadis waroda yang datang annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lamma ahbata Adama ilal ardi, tatkala Allah menurunkan Nabi Adam ke muka bumi. Ketika Allah turunin Adam ke muka bumi, Adam berdoa. Nabi Adam berdoa. Pertama, manusia pertama di muka bumi Nabi Adam, hidup sendirian, nggak ada temannya tuh. Nabi Adam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimnil makasiba, ajarkan aku al-makasiba, usaha. Kemudian wa'alimni, ajarkan kepadaku juga kalimatan, satu kalimat, tajma'u li fiha al-mahamidah. Ajarkan kepadaku ya Allah kalimatan, satu kalimat, tajma'u fiha li al-mahamidah, yang dengan kalimat itu engkau kumpulkan segala bentuk keseluruhan ucapan-ucapan pujian. Kemudian Allah Ta'ala ilaihi, kemudian Allah mewahyukan ilaihi kepada Nabi Adam, anqul, ucapkan oleh anda, oleh engkau wahai Adam, salatan, 3 kali, inda kulli subahin, setiap pagi baca 3 kali, wa masain, dan setiap sore baca 3 kali. Bacaannya itu yang tadi, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Pendek kan tuh? Pendek. Kalau bisa mah itu jadi wiridan tuh, minimal pagi 3 kali, sore 3 kali. Jadi kita ngamalin
doa yang diminta Nabiullah Adam alaihi salam. Ya Allah, ajarkan aku al-maqasid usaha. Gimana nih supaya usaha? Kemudian ajarkan kepada aku kalimat yang dalam kalimat itu semua bentuk pujian terkumpul dalam kalimat itu. Nah, Allah wahyukan Adam untuk baca doa itu. Udah hafal belum? Udah hafal jemaah? Insyaallah. Hafal itu mah bawa hijau belum saya bingung. Itu mah gampang, itu mah di dalam buku Yasin juga banyak. Di dalam buku Yasin Pak banyak, tapi kalau doa sholawat Nabi yang tadi itu belum pernah ada. Saya lihat di buku-buku ya Yasin belum pernah ada. Kemudian walihada law halafa insanun liyahmadanna Allah bi majami'il mahamidi falyaqul hada. Oleh karena sebab penjelasan ini, law halafa insanun, kalau seandainya manusia bersumpah la yahmidanna Allah, untuk memuji Allah bi majami'il mahamidi, dengan segala macam bentuk rupa pujian-pujian keseluruhannya, falyaqul hada, maka ucapkanlah hada, kalimat ini. Jadi kalau kita bersumpah pengen memuji Allah dengan segala macam bentuk pujian, maka ucapkanlah pujian yang tadi, cukup. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, qala ba'dul arifina, telah berkata sebagian ulama-ulama ahli ma'rifat. Penjelasan tentang alhamdulillah. Alhamdulillahi thamaniyata ahrufin. Lafaz alhamdulillah thamaniyatu ahrufin, berjumlah 8 huruf. Lafaz alhamdulillah jumlahnya 8 huruf. Ka'abwabil jannah, seperti halnya pintu surga. Pintu surga itu jumlahnya ada 8 huruf. Kalau neraka ada berapa? Kalau neraka ada berapa? Neraka ada 7. Kalau surga ada 8. Ustaz, bedanya apa? Kok surga 8, neraka 7? Karena anggota tubuh kita biasanya yang melakukan perbuatan dosa itu jumlahnya ada 7. Pikirin sendiri tuh, 7 anggota tubuh yang biasa melakukan dosa itu apa aja? Udah saya nggak nyuruh nyebutin, nggak diupahin, jadi nggak usah nyebut, nggak diupahin, percuma. Kecuali saya suruh. Iya, udah tinggal pikirin aja apa aja tuh. Kan kemarin dibahas tuh selalu taufik, maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga. Itu hitungin aja tuh anggota yang mana gitu. Nah kemudian terus surga 8. Ya surga 8. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbang dalam diri manusia ada hati. Ada hati, jumlah surga disamain 7. Kemudian karena manusia punya hati, maka Allah menciptakan 1 surga lagi. Alhamdulillah. Nanti ada penjelasan tentang hati. Sebenarnya kalau kita mau sabar nanti juga banyak pembahasan yang memang perlu kita ketahui. Saya juga sebetulnya nggak sabar pengen buru-buru, tapi karena kita konsekuen, kita akan baca buku ini dari awal sampai akhir. Terus kita balik. Faman qalaha an safai qalbin istahaqqa ay yadkhulal jannata min ayyiha sya'a. Barang siapa yang mengucapkan lafaz alhamdulillah an safai qalbin, dari hati yang bersih, dari hati yang jernih, istahaqqa ay yadkhulal jannata min ayyiha sya'a, maka orang tersebut istahaqqa, berhak, layak, ayyadkhulal jannata, untuk masuk ke dalam surga, min ayyiha sya'a,
dari pintu yang mana saja yang dia mau. Silakan kelas. Jemaah, kita ibadah pengen masuk surga. Tapi kalau orang yang dia belajar tasawufnya dalam, sebetulnya nggak layak kita ngarepin surga. Kita nggak layak pun. Udah Masya Allah. Ya kita malu lah sebenarnya kalau kita udah paham siapa diri kita. Kalau kita udah paham siapa diri kita, kita nggak layak minta surga, nggak layak. Makanya kata Syekh Athaillah As-Sukandari, nggak layak ketika engkau menuntut balasan dari Allah atas perbuatan baikmu. Karena hakikatnya yang melakukan perbuatan baik itu adalah Allah, maka kamu tidak berhak, tidak layak meminta balasan. Enggak pantas. Kalau kita mau sabar, mau kita telaah, kita tafakuri diri kita, kan hidup kita itu la haula wala quwwata illa billah. Mau ngapain lagi? Orang kita melangkah juga dilangkahin sama Allah, bergeraknya kita digerakin sama Allah, duduknya kita didudukin sama, dirinya kita didiriin sama. Maka enggak layak seseorang menuntut balasan dari kebaikan yang dilakukannya. Kenapa? Karena hakikatnya semua itu adalah yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak apa-apa, karena kan penulis buku ini tahu jamaah silaturahmi kelasnya kelas-kelas tere, semua juga ibadahnya pengen surga. Sama, ustaznya pengen surga, pengurus masjidnya pengen surga. Jadi penulis buku ini wajar menceritakan tentang surga, fadilah yang diperoleh bagi seorang hamba yang mengucapkan alhamdulillah. Terus tenanaon orang mah ibadah hayang surga, tenanaon penting mah masih kene daek ibadah, tenanaon. Kemudian wayu khayyaru bainaha ikraman. Hamba tersebut, orang tersebut yang mengucapkan alhamdulillah, yukhayyaru bainaha ikraman, yukhayyaru dipersilahkan untuk memilih bainaha ikraman, di antara surga yang mana aja pilih ikraman, karena Allah memuliakan orang tersebut. Kemudian wala yakhdaru illa ma qad sabaqa bi ilmihi annahu yadkhulu minhu. Wala yakhdaru, seorang hamba pada prinsipnya la yakhdaru, tidak akan memilih illa ma sabaqa bi ilmihi, terkecuali memilih ma sesuatu sabaqa bi ilmihi ta'ala, yang telah ada dalam titis tulis ilmunya Allah, annahu, bahwasanya hamba tersebut, orang tersebut yadkhulu minhu, bakal termasuk dari pintu, salah satu pintu surga. Jadi hakikatnya seorang hamba walaupun dipersilakan untuk memilih, tetap ini hamba ya tidak memilih kecuali apa yang sudah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya pilih mau masuk pintu surga yang mana, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, 6, 7, 8. Saya pilih masuk nomor 4 misalnya. Saya masuk nomor 4 itu karena memang takdir Allah tertulis bahwa saya masuk surga lewat pintu nomor 4. Begitu maksudnya mah. Kira-kira sampai sini paham gak nih? Nah, jadi ini aja jamaah yang ini aja bisa ya, kita kan ngaji mah biar dikit, yang penting paham, wajib banyak tapi nggak ada yang masuk, nggak ada yang paham ya, percuma walaupun dikit tapi masuk ke otak, teresap dalam hati, jadi ilmu yang bermanfaat ketika dia diamalkan. Jamaah dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah datangnya,
mana yang salah dari kebodohan diri saya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna taqwa wa dzurriyyati rahmah min al-ghadab wa ridha min al-bihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.